Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nandang Laras Rizky dengan NIM 1401184002 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang saya emban, di mana judul dari tugas saya yaitu adalah Digital Marketing sebagai Strategi Promosi Lembaga Bimbingan Belajar Konvensional dalam menghadapi persaingan dengan bimbingan belajar online pada era pandemi. Studi khusus yaitu pada bimbingan belajar Ganesh Operation di Kota Tasikmalaya. Di mana di sini juga ada latar belakang dari penelitian saya, yaitu kebutuhan setiap perusahaan dalam pemanfaatan teknologi, salah satunya untuk melakukan promosi perusahaannya tidak hanya dalam media konvensional saja, tetapi juga beradaptasi dengan era digital seperti saat ini, maka yang sering kita sebut yaitu dengan digital marketing, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan pada publik. Promosi juga tidak hanya berlaku pada perusahaan dengan produk nyata atau barang atau fisik, tetapi juga termasuk jasa seperti halnya lembaga bimbingan belajar. Dalam mempromosikan lembaga bimbingan belajar, daya tawar yang didasari oleh keahlian dan capaian yang telah dimiliki, misalnya seperti kualitas yang dimiliki. Semakin menunjukkan kualitas dari lembaga bimbingan belajar tersebut, maka akan lebih mudah untuk menjaring siswa baru. Kualitas dapat dilihat dari prestasi atau hasil akhir dari proses belajar bimbingan di lembaga bimbingan belajar tersebut. Lalu, yang selanjutnya ada teori teknik penelitian, di mana di sini pengertian dari digital marketing itu sendiri, menurut Joseph pada bukunya tahun 2011, digital marketing adalah sebuah keadaan yang harus terlebih dahulu dikuasai oleh pemasar. Hal-hal menjadi penting bagi sebuah pemasar dalam bermain di era digital, yaitu pemasar harus bisa melakukan komunikasi secara personalisasi dengan konsumen yang menguasai hati, pikiran, dan kegiatan konsumen. Dengan adanya digital marketing ini, juga dibutuhkan platform atau media yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya digital marketing, yaitu telah dipaparkan oleh Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada buku yang 2009, digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial yang bukan hanya berbicara tentang marketing internet. Yang selanjutnya ada pengertian dari strategi promosi, di mana definisi dari promosi itu sendiri menurut Kotler pada bukunya 2008 adalah promosi mencakup semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya ke pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan hal ini, promosi sebagai tujuan untuk membujuk serta memotivasi konsumen untuk dapat melakukan pembelian agar beralih pada produk yang ditawarkan. Lalu kepada yang selanjutnya, yaitu karakteristik penelitian, di mana menurut Raihan pada bukunya 2017 dapat dikatakan yaitu menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan pertimbangan logis untuk mencari kebenaran dengan menggunakan ilmu dengan memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta. Metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan yang sistematis. Penelitian ini juga memiliki tujuan deskriptif yang menurut Kurniawan pada bukunya tahun 2016, arah dan fokus suatu penelitian ialah melalui uji teori, membangun dan menyusun fakta dan data, deskripsi statis, kejelasan hubungan, dan prediksi. Berarti setiap langkah mengutamakan aksioma, rumus, dan soal-soal, menyelesaikan dan mengatasi persoalan secara langsung. Di mana juga di sini dalam penelitian saya, pengumpulan datanya menurut Raihan pada buku yang 2017, kegiatan pengumpulan data merupakan hal yang penting bagi peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang mempunyai kualitas. Dalam penelitian bidang studi apapun memerlukan data untuk memperoleh bukti-bukti yang nyata dan benar seperti quality data atau evidence. Sumber data primer dari penelitian ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada sampel, yakni siswa kelas 12 SMA
di Kota Tasikmalaya, sedangkan sumber sekundernya terdapat di artikel atau jurnal nasional maupun internasional, literatur buku, serta data-data internal Ganesha Operation. Lalu di sini ada populasi dan sampel, di mana populasi menurut Kurniawan 2016, populasi merupakan keseluruhan dari unit yang diteliti. Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas ciri-ciri yang telah ditetapkan, di mana sampel pula menurut Kurniawan 2016, di mana sampel merupakan bagian dari populasi. Analisa data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel atau sampel statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya. Penelitian ini menggunakan siswa SMA kelas 12 di Tasikmalaya sebagai objeknya. Lalu yang selanjutnya yaitu kita ke pembahasan teknis analisis data, yaitu menurut Raihan pada bukunya tahun 2017, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan perangkat, peristiwa, atau kondisi populasi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi, di mana analisis deskriptif didapatkan melalui hasil kuesioner yang telah diisi oleh siswa kelas 12 SMA di Kota Tasikmalaya. Pernyataan kuesioner berisi tentang ketertarikan siswa dalam memilih bimbingan belajar di masa pandemi ini. Masing-masing pernyataan disertai dengan opsi jawaban yang dapat dipilih responden sesuai dengan keadaan atau yang dialami atau yang dirasakan oleh responden. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai tentang tugas dari metodologi penelitian pada semester kali ini yang saya ambil. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.